Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Oh, ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bapak, kami berterima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur kalau kami boleh bersama-sama masuk di dalam Minggu Paskah. Hari kebangkitan Tuhan, hari kemenangan Tuhan. Dan kami berdoa biar Engkau yang beracara di tengah-tengah kami, melawat setiap kami. Walaupun kami tidak beribadah di gedung gereja, tapi kami beribadah di dalam rumah tangga dan keluarga kami masing-masing. Kami percaya Tuhan hadir bersama dengan kami. Dan biar firman yang kami dengar pada pagi, siang, atau sore hari ini boleh kembali menguatkan hati kami bahwa Yesus yang sudah bangkit ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berbicaralah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Kita bersyukur sama Tuhan pada hari ini, saudaraku. Selamat hari Paskah. Mungkin hari ini berbeda dengan Paskah-Paskah tahun-tahun yang lalu. Karena biasanya Paskah kita isi dengan berbagai macam acara dan kegiatan. Tapi pada hari ini kita boleh ada bersekutu bersama dalam satu keluarga, karena itu adalah gereja yang sesungguhnya. Bukan bangunan yang besar, bukan bangunan yang tinggi, tapi setiap saudara dan saya. Dan saya yakin dan percaya, mungkin peristiwa Paskah tahun ini nggak seperti apa yang kita harapkan seperti pada biasanya. Tapi saya yakin makna Paskah tidak pernah berubah. Arti Paskah tidak pernah berubah. Karena itu kita akan dengarkan firman Allah pada hari ini. Dan saya mau kasih tahu sama saudara begini. Saudaraku, apa alasan kita untuk bisa tetap bersukacita di dalam hal seperti ini? Alkitab katakan di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga. Firman Tuhan katakan demikian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus di antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Alkitab katakan dengan jelas, kita bersyukur di Paskah ini sebab firman Tuhan katakan karena Yesus kebangkitannya sudah melahirkan kita kembali kepada satu hidup, bukan yang tanpa harapan. Di luar sana banyak orang yang gak punya harapan. Di luar sana ada banyak orang begitu takut dengan adanya dan meledaknya virus yang namanya COVID-19. Berapa banyak korban-korban yang sudah jatuh. Virus yang kecil, yang kasat mata tapi bisa mempengaruhi dunia. Tapi hari ini firman Tuhan katakan bahwa sesungguhnya terpujilah Allah, Tuhan kita Yesus Kristus, karena rahmat-Nya yang besar melahirkan kita kembali di dalam Dia oleh kebangkitannya. Sehingga kita hari ini hidup, kita hidup di dalam pengharapan yang luar biasa kepada Allah yang hidup. Saudaraku, pada hari ini kita akan lihat dua hal. Apa arti Paskah bagi kita? Saudara, Paskah berbicara bukan mengenai perayaan yang seperti tradisi banyak orang. Tetapi satu hal kita mau pelajari. Yang pertama, apa arti Paskah? 1 Korintus pasal 15 ayat 57 berkata demikian. 1 Korintus 15 ayat 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Apa arti Paskah buat kita? Yang pertama, kebangkitan Yesus menjadi pesan kemenangan bagi saudara, bagi saya, bagi seisi dunia. Saudaraku dikasih oleh Tuhan Yesus, apa sih masalah terbesar manusia? Saudara, kalau kita lihat secara seksama, kita ngerti masalah terbesar manusia itu bukan kemiskinan. Masalah terbesar manusia itu bukan juga kesengsaraan atau sakit hati dan kekecewaan.
Masalah terbesar manusia itu bukan usaha yang bangkrut. Masalah terbesar manusia itu juga bukan penyakit yang bahkan hari ini katanya belum ada obatnya. Saudara tahu, masalah terbesar manusia adalah dosa. Karena itulah Yesus datang ke dalam dunia untuk berurusan dengan yang namanya dosa. Firman Tuhan katakan dengan jelas di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15, di dalam ayat yang ke-54b sampai dengan ayat yang ke-55. Pada waktu Yesus mati dan bangkit, maka Alkitab katakan begini, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sebab kita tahu bahwa sejak manusia jatuh di dalam dosa, maka manusia tidak bisa luput dari yang namanya kematian. Tetapi syukur kepada Allah, firman Tuhan katakan, yang telah memberikan kita kemenangan di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Berarti kebangkitan Yesus di atas kayu salib memberikan kepada kita, memberitahukan kepada saudara, memberitahukan kepada saya bahwa kuasa dosa, kuasa maut sudah dikalahkan. Dan saudaraku, kalau Yesus yang sudah bangkit, dia menang terhadap maut, dia menang terhadap dosa, maka apalagi yang harus kita takutkan pada hari-hari ini? Apalagi yang harus kita khawatirkan pada hari-hari ini? Saudaraku, kalau saudara buka televisi hari ini, kalau saudara pagi-pagi buka handphone, maka saudaraku yang saudara dan saya akan temukan adalah berita-berita penuh tentang apa? Tentang COVID-19. Tentang berapa jumlah yang meninggal, tentang berapa banyak yang terpapar, tentang berapa banyak negara-negara yang kena. Bagaimana adanya yang namanya social distancing sehingga hari ini kita belum bisa beribadah. Saudaraku, dan hal itu membuat kita mulai berpikir, wow, ternyata berita yang kita dengar di luar sana jujur saja bisa membuat kita takut, bisa membuat kita gentar, bisa membuat kita berkata, wah ini terus jadinya gimana? Sebab sejak virus ini ditemukan di Wuhan sana, saudaraku, hanya berjalan beberapa bulan. Kalau kita perhatikan ada 100 negara lebih yang sudah terjangkit virus ini. Ada 1 juta orang lebih di dunia ini yang sudah terpapar dengan virus ini. Kita nggak hitung berapa yang meninggal. Kita nggak hitung berapa banyak tenaga medis yang sudah jadi korban. Dan bukankah itu yang bisa saja menimbulkan kekhawatiran dan ketakutan di dalam kehidupan kita. Tetapi hari ini firman Tuhan berbicara. Lewat Paskah pada hari ini Tuhan Yesus mengingatkan kembali saudara dan saya. Firman Tuhan katakan, tetapi syukur kepada Allah, kata firman Allah, yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Berarti, saudaraku, kalau Tuhan adalah Allah yang bisa menang terhadap maut, terhadap dosa dan terhadap kematian, saya yakin Dia pasti sanggup untuk memimpin kita juga melalui masa-masa sulit sekarang ini. Saudaraku, hari ini kita lihat begitu banyak kekhawatiran di luar sana. Dengan adanya pandemi seperti ini, maka ekonomi terganggu. Di luar sana berapa banyak orang-orang yang tiba-tiba mengalami pemutusan hubungan kerja. Berapa banyak orang-orang yang tiba-tiba gajinya diputus dan kemudian mereka nggak dapat lagi. Nggak ngerti gimana buat besok. Tapi satu hal saudaraku, kita mungkin alami hal yang sama. Kita mungkin juga alami bagaimana sekarang ini bisnis seperti ini. Bagaimana keadaan seperti ini. Tapi firman Tuhan katakan pada hari ini di dalam hari raya Paskah. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Menang terhadap apa? Menang terhadap kekhawatiran. Menang terhadap apa? Menang terhadap ketakutan. Menang terhadap apa? Menang terhadap setiap persoalan dan pergumulan di dalam kehidupan kita. Sebab kita percaya bahwa Yesus ada, pasti ada jalan keluar. Yesus ada, pasti ada jawaban. Yesus ada, pasti ada pertolongan. Dan biarlah kita belajar untuk mengimani hal ini. Jalani hidup dengan penuh sukacita. Karena kita tahu Dia sudah memberikan kemenangan buat saudara dan buat saya.
Yang kedua, apa makna Paskah bagi kita? Saudaraku, yang pertama, Paskah membuat kita menjadi tidak takut lagi. Paskah membuat kita mengingatkan kemenangan Yesus, dan setiap kita yang percaya Yesus berarti hidup di dalam kemenangan Dia. Hal yang kedua, di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-15, firman Tuhan katakan demikian. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-15. Firman Tuhan katakan demikian. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Jadi apa makna Paskah? Makna Paskah yang pertama, bahwa Yesus sudah bangkit. Kemenangan ada di dalam kehidupannya. Kemenangan ada juga di dalam hidup kita yang percaya kepada Dia. Yang kedua, kebangkitan Yesus memotivasi kita bahwa kalau kita hidup sampai hari ini, tujuan kita, fokus hidup kita, saudaraku, bukan lagi apa yang menguntungkan bagi saya, apa yang enak buat saya, apa yang baik buat saya, apa yang semuanya tentang saya. Karena Alkitab katakan lewat kebangkitan Kristus, Tuhan ingatkan saudara dan saya, firman Tuhan katakan bahwa Kristus sudah mati buat saudara dan saya supaya kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri. Berarti Paskah berbicara mengenai Tuhan mengingatkan kita bahwa kita yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, yang sudah memperoleh kemenangan di dalam darah Kristus, tidak hidup untuk diri kita lagi. Kebangkitan Kristus mengajarkan kita bahwa fokus kita bukan pada kepentingan pribadi, keluarga, saya, tetapi fokus kita adalah untuk kerajaan Allah, untuk kemuliaan Allah, untuk jiwa-jiwa yang ada di sekeliling kita. Saudaraku, beberapa waktu yang lalu saya pergi ke pasar. Selama ini menjadi tanda kutip tugas, bukan tugas sebetulnya, kegiatan yang selama ini gak pernah saya lakukan. Maklum, dapur bukan dunia saya. Jadi karena gak boleh kemana-mana, pagi-pagi biasanya saya jalan pagi keliling komplek, kemudian ketemu tukang sayur, saya beli sayur, saudara ya. Nah, satu hari karena bahan-bahan itu habis, jadi harus beli di tempat yang lebih besar, gak ada di tukang sayur. Karena itu pergilah ke daerah Jakarta Barat, rumah saya kan di Tomang, ada pasar dekat daerah rumah saya, pergi ke sana dan kebetulan memang yang jual sembako dan kawan-kawan itu anak Tuhan, orang gereja. Saudaraku, pada waktu datang ke sana ngobrol, tiba-tiba dia bilang begini, iya, katanya itu yang jual sembako di situ tuh cuma 2, dia sama satunya lagi. Dia bilang, aduh bisa ya, tahu nggak katanya. Dia panggil saya Kak, dia bilang tahu nggak Kak, itu jadi malu saya. Orang-orang tahu kita berdua yang jual sembako di daerah ini anak Tuhan, orang Kristen. Tapi begitu harga seperti ini, begitu pasar banyak yang tutup, kemudian orang-orang pada tanda kutip khawatir, beli sembako, beli segala macam. Dia bilang itu kok bisa ya, dia naikin harga tinggi banget. Sampai orang-orang tuh bilang begini, tuh kok beli di situ harganya jauh banget, beda banget. Dan dia bilang begini, saya mah gak tega, semua lagi susah, kita anak Tuhan, gak boleh kayak gitu. Saudaraku, waktu saya dengar begitu, saya mulai berpikir begini, berapa banyak orang Kristen lupa, keadaan susah, benar, semua orang alamin susah. Tapi bukankah anak-anak Tuhan harusnya berbeda? Sementara orang-orang lain hanya mementingkan diri mereka sendiri. Bukankah harusnya anak-anak Tuhan memikirkan hal yang berbeda? Fokus kita bukan lagi untuk kepentingan kita, kesusahan kita, yang penting kita nimbun banyak. Tapi fokus kita adalah bagaimana supaya bukan cuma kita gak kekurangan, tetapi orang lain di sekeliling kita, mereka juga gak kekurangan. Saudaraku, karena itu saya salut. Satu kali saya buka Facebook, ada teman saya yang lagi buat kegiatan. Dia telepon saya dan saya bilang, saya mau untuk ikut ambil bagian. Karena dia bilang, iya puji Tuhan, dia bilang begitu. Sementara dia bikin pesan makanan buat
ojol, ya saudaraku ya, sopir-sopir ojol. Tiba-tiba temannya telepon dia, pengusaha, temannya bilang begini, saya mau ini nih buat ke kamu nih, bisa nggak? Saya kasih ke kamu ya, tolong ini saya distribusiin ke kamu, tolong deh kamu yang distribusiin ke tempat-tempat lain. Dan dia kirim beras 1 ton saudaraku. Bawa pakai truk, antar ke rumahnya dia. Dan dia bilang begini, saya panggil orang-orang, mereka bawa itu kemana? Kepada angkot, sopir angkot, kemudian ojol saudaraku, sopir truk. Dan dia bilang begini, dan saya bersuka cita banget waktu melihat mereka, muka mereka bersuka cita. Dikasih beras satu ojol itu dikasih beras 5 liter saudaraku. Dan mereka, banyak dari antara mereka berkata begini, Bu terima kasih ya Bu, Tuhan memberkati. Saudaraku waktu saya lihat gitu saya bilang benar, apa makna Paskah buat saudara dan saya? Kenapa Yesus harus mati, datang ke dalam dunia? Yesus Alkitab katakan di dalam kitab Filipi pasal 2. Dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba. Tidak menganggap kesetaranya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Tapi dia datang ke dalam dunia, mati buat saudara dan buat saya. Supaya setiap kita yang hadir hari ini, yang ikut ibadah pada hari ini, kita disadarkan bahwa kalau kita hidup sampai hari ini, kita bukan hidup untuk diri kita sendiri. Tapi kita hidup untuk menjadi berkat buat banyak orang. Saudaraku, di dalam Matius pasal yang ke-25, firman Tuhan katakan begini, satu hari akan datang saatnya, di mana orang-orang akan datang ke dalam takhta pengadilan Allah. Dan Tuhan katakan maka Allah akan berbicara kepada mereka yang ada di sebelah kanannya. Karena ada orang yang berdiri di sebelah kanan, ada orang yang berdiri di sebelah kiri. Dan Tuhan berkata, pada waktu itu aku akan berkata, sabaslah, masuklah dalam kesukaan Tuhanmu. Sebab waktu aku sakit engkau melawat aku. Waktu aku dalam penjara engkau mengunjungi aku. Waktu aku kelaparan engkau memberi aku makan. Dan orang-orang itu bertanya, kapan Tuhan? Kapan saya lihat Tuhan mengalami hal seperti itu? Karena Alkitab katakan, maka Yesus berkata di dalam Matius pasal yang ke-25. Tuhan katakan di dalam ayat yang ke-40. Dan Yesus Raja itu akan menjawab mereka. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang hina, yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Saudaraku, Paskah bicara tentang kemenangan Kristus di atas kayu salib. Dan Paskah berbicara mengenai kasih yang diwujudkan. Dan kasih yang diwujudkan ada dalam hidup saudara, ada di dalam hidup saya. Sebagai penutup saya akan bacakan satu ayat firman Tuhan di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-13 ayat 34 dan ayat yang ke-35. Firman Tuhan katakan demikian. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Kasih bukan hanya perkataan. Kasih bukan disimpan di dalam hati. Tetapi kasih adalah wujud nyata yang sederhana. Tindakan yang sederhana. Supaya semua orang, khususnya pada waktu Paskah ini, dapat merasakan kebangkitan Kristus yang ada di dalam diri kita, membangkitkan iman, pengharapan dalam hidup mereka juga. Kebangkitan Kristus yang ada di dalam diri kita, memberikan kemenangan buat mereka juga. Karena hidup kita bukan cuma buat diri kita, tetapi hidup ini menjadi berkat bagi banyak orang. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa saudaraku. Hamba berhenti berbicara Tuhan. Tapi hamba berdoa Roh Kudus meteraikan firman-Mu. Biar kami boleh belajar. Sementara kami bersekutu di rumah. Bersama dengan keluarga kami. Mendengarkan firman Allah. Kami berdoa Tuhan. Supaya firman ini juga menjadi kemenangan buat kami. Kalau hari-hari ini kami sedang terpuruk. Karena kami hanya melihat keadaan kami, kondisi kami. Kami tenggelam di dalam ketakutan dan kekhawatiran. Melihat bisnis yang seperti ini, melihat situasi ekonomi yang seperti ini, melihat begitu banyaknya ketakutan karena ancaman virus di sekeliling kami. Biar firman Tuhan memberikan kepada kami kemenangan bahwa Yesus Kristus yang sudah bangkit dari kematian ada di dalam hidup kami. Tuhan,
kehadiran kami tidak bisa mengubah COVID-19 itu mati. Tapi kami tahu kehadiran kami bisa mengubah, membuat kekhawatiran terhadap COVID-19 itu mati. Karena kemenangan pengharapan di dalam Tuhan yang ada di dalam diri kami. Dan mampukan kami Bapa, untuk kami juga boleh menyampaikan kabar kebangkitan Tuhan dengan cara menjadi berkat buat banyak orang. Lewat perbuatan kasih, lewat senyuman, lewat semangat yang kami bisa tularkan. Lewat ucapan Tuhan memberkati kepada orang-orang yang kami jumpai. Setidaknya itu boleh menjamah hati mereka untuk mereka diingatkan masih ada Tuhan, masih ada harapan. Tuhan terima kasih meteraikan firman-Mu. Kami mau melakukannya. Kami bersyukur untuk kemenangan yang Tuhan berikan 2000 tahun yang lalu. Dan kemenangan itu tetap ada dalam hidup kami sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. There is power in the name of Jesus to break every chains, to break every chains, to break every chains. There is power in the blood of Jesus to break every chains, to break every chains, to break every chains. There is power in the blood of Jesus to break corona, to break corona, to break corona. There is power in the name of Jesus to break every chains, to break every chains, to break every chains. There is power in the blood of Jesus to break every chains, to break every chains, to break every chains. There is power in the name of Jesus to break corona, to break corona, to break corona. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami boleh mengakhiri kebaktian kami di rumah-rumah. Kami ucap syukur atas firman-Mu, ucap syukur atas kebaikan, kasih-Mu. Dan saat ini, sebelum jemaat-Mu beraktivitas, biarlah Tuhan Kau memberikan berkat yang berkelimpahan bagi jemaat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat yang berkelimpahan yang datangnya dari Bapa Surgawi. Diberkatilah seluruh keluarga-Mu, diberkatilah anak cucu-Mu, diberkati dalam kesehatan-Mu, diberkati segala pekerjaan dan usaha-Mu. Kau selalu berhasil. Studi anak-anakmu berhasil. Anak-anakmu diberikan masa depan yang penuh pengharapan. Dan terimalah cinta kasih Kristus yang sempurna. Perlindungan darah Kristus memproteksi saudara sekalian. Ialah tiap hari saudara dibungkus tutup dengan kuasa darahnya. Terimalah, terus terima proteksi darah Yesus. Karena darah Yesus berkuasa untuk melindungi dari segala virus apapun termasuk corona. Terimalah kekuatan, penghiburan, damai sejahtera dari Roh Kudus menyertai saudara sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan pada saya, amin. Ya, jemaat yang kasih Tuhan, perlu saya umumkan di sini bahwa untuk sementara waktu kita akan ibadah online di rumah masing-masing. Sampai nanti ada pemberitahuan dari pemerintah dan memungkinkan untuk kita kembali ibadah di gereja. Yang akan diberitahukan nanti, yang akan selanjutnya kapan dan di mana kami terus akan sampaikan informasi kepada jemaat. Dan kami juga menyampaikan supaya Bapak Ibu mengerti bahwa kegiatan-kegiatan yang sifatnya banyak orang
seperti tim doa itu dilakukan di rumah-rumah. Dan untuk kunjungan itu pun sementara ini ditiadakan. Namun apabila ada yang urgen, yang mendesak sekali, Bapak Ibu boleh menghubungi Bapak Bong Rohin untuk nanti siap dikunjungi apabila memang sangat-sangat diperlukan. Kami terus dukung dalam doa. Saya terus berdoa buat Bapak, Ibu sekalian jemaat seluruh GP Surunan untuk tetap sabar, tabah, berharap hanya kepada Tuhan. Tetap menjaga kesehatan untuk daya tahan tubuh, makanan yang bergizi, semua itu bermanfaat untuk supaya kita bisa paling tidak kita mempunyai suatu daya tubuhnya untuk melawan virus corona itu. Bagi Bapak Ibu yang tidak perlu, yang ada urgen, jangan keluar rumah, lebih baik di rumah. Saya juga belajar untuk taat, sekalipun memang bosan, sekalipun memang gak menyukakan itu, tapi inilah yang harus kita lakukan untuk mendukung pemerintah, sehingga pada akhirnya kita semua nanti akan mengalami yang terbaik, yaitu akhirnya virus corona ini akan bebas dari bumi Indonesia ini. Karena itu tetaplah berdoa, jangan lupa baca firman Tuhan, peganglah janjinya, dan selalu berharap hanya satu-satunya yang bisa kita andalkan hanya Tuhan, tidak ada yang lain. Karena itu sekali lagi biarlah Bapak Ibu bisa memaklumi apabila kegiatan-kegiatan gereja sementara ini berhenti, bukan untuk selamanya, tapi untuk sementara sambil nanti menunggu pemerintah untuk mendukung supaya ada kerjasama dengan pemerintah, supaya kita semua jemaat Tuhan juga boleh membantu pemerintah untuk bisa memutuskan mata rantai dari virus corona ini. Tuhan memberkati. Shalom saudaraku, Presiden telah memberikan instruksi agar belajar di rumah, kerja dari rumah, dan juga beribadah di rumah. Nah, kita tahu bahwa pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikan kita menurut Roma 13 ayat yang keempat. Sehingga kita harus belajar tunduk kepada apa yang baik yang telah dilakukan oleh pemerintah. Bahkan kalau saudara bepergian ke luar kota atau dari luar kota, saudara harus melakukan isolasi mandiri selama 14 hari. Kenapa harus 14 hari? Karena biasanya ketika seorang terpapar, hari pertama sampai berikutnya belum menunjukkan gejala tertentu. Tetapi kemudian mulai ada gejalanya, lalu antibodi mulai muncul pada hari ke-7 untuk mengatasi penyakit, dan itu akan mencapai klimaksnya daya imun tubuh antibodi pada hari ke-14. Karena itu saudara sekalian, mari kita sungguh-sungguh menghargai hal ini dan kita mendukung apa yang dilakukan oleh para perawat, para dokter, dan juga himbauan pemerintah. Stay at home. Tuhan memberkati.